Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa itu takwa? Jika takwa itu adalah segala sesuatu yang Allah sukai, maka apakah kamu berpikir Allah menyukai ketika kamu merasa lebih baik daripada warga Gaza? Menurutmu apakah Allah menyukai kamu membiarkan menonton saja pembantaian warga Gaza? Menurutmu apakah Allah akan menyukai kamu bekerja di bawah sebuah pemerintahan yang memberikan profit ke pemerintahan mereka yang membuat senjata untuk membantai Gaza? Apakah menurutmu Allah akan suka? Apakah menurutmu Allah akan suka melihat kalian berpecah belah dan bertengkar masalah bid'ah? Menurutmu Allah akan suka? Sedangkan anak-anak di Gaza sedang dibantai sampai hari ini, sampai detik ini. Jadi apa jawaban yang paling benar tentang saat ini, tentang apa yang Allah sukai? Tentu saja kebalikan dari semua itu. Dan itulah yang selalu saya sampaikan. Carilah sebuah tempat, bersatu di tempatnya itu. Pilih pemimpin yang adil dan buat pasukan perang baru untuk menghentikan genocida Gaza. Bencana sebentar lagi akan datang. Dan saya hanya mengatakan, jangan pernah menyalahkan Tuhanmu atas bencana itu. Salahkanlah dirimu sendiri. Salahkanlah kezaliman dirimu sendiri. Salahkanlah kebodohan dirimu sendiri. Karena kalianlah yang bersikap bodoh atas kehidupan ini. Karena kalian lebih senang berleha-leha di bawah kaum-kaum munafik, di bawah pemerintah-pemerintah munafik, daripada memperjuangkan keadilan, daripada memperjuangkan tegaknya Al-Quran. Kalianlah yang zalim dan kalianlah yang bodoh. Jangan pernah menyalahkan Tuhanmu atas bencana. Salahkanlah dirimu sendiri atas kebodohan dan kezaliman dirimu sendiri. Ya, wallahu alam. Tapi ketahuilah bahwa kasih sayang Allah itu besar. Maka saya percaya ketika kamu membuat sebuah pasukan untuk menghentikan Gaza, maka Allah dengan kasih sayangnya akan memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Saat ini kamu berpikir, melihat gitu, seperti yang selalu saya jelaskan. Menurutmu apakah emas itu berharga? Menurutmu apakah ikan yang banyak ini berharga? Menurutmu apakah minyak bumi ini berharga? Apakah semua itu berharga? Emas itu berharga ketika digunakan manusia. Besi itu berharga ketika digunakan manusia. Minyak bumi itu berharga ketika digunakan manusia. Jadi menurutmu siapa yang paling berguna? Pasar itu, fungsi pasar itu kenapa harus menjadi sebodoh ini, saya nggak ngerti. Kenapa manusia harus menjadi sebodoh ini, saya tidak mengerti. Itulah kenapa uang kertas itu sangat memiliki keuntungan yang sangat besar. Dan itu seperti keuntungan yang terus menerus gitu. Karena dari awal sampai akhir gak berhenti-berhenti. Apalagi pencetakannya sangat mudah. Dari awal sampai akhir itu keuntungan yang sangat banyak.
Berapa banyak mereka membantai warga Gaza, berapa banyak mereka men-sniper anak kecil, berapa banyak mereka men-sniper ibu-ibu Gaza, ibu-ibu wanita di Gaza yang hamil. Sampai detik ini tidak ada satupun dihukum. Bahkan Yahu sendiri pun masih bebas berkeliaran. Bayangkan berapa banyak keuntungan profit yang dihasilkan selama puluhan tahun. Sampai-sampai membantai anak kecil pun dia tidak ditindas, tidak dihukum. Sampai-sampai membantai warga Gaza, sebanyak apapun warga Gaza yang dia bunuh, dia tidak dihukum. Berapa banyak kebodohan yang kalian berikan ke pemerintah mereka, ke Zionis Laknatullah, itu berapa banyak. Dan kalian kira itu berasal dari minyak bumi, dari emas. Itu dari kamu, dari hasil perputaran ekonomi. Itulah kamu yang makhluk ekonomi. Yang berharga itu bukan emas, tapi ketika dia digunakan oleh manusia sebagai perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi itulah yang menghasilkan keuntungan yang besar. Manusia itulah sumber dari keuntungan. Manusia sumber dari keuntungan. Dan barangkan dia menjual sebuah barang dengan profit yang terlalu besar, karena uang kertas tidak sesuai dengan nilainya. Dan semua keuntungan itu masuk ke bank dan pemerintahnya. Keuntungan dari selisih nilai asli dari uang kertas itu masuk ke pemerintah sesuai hukum. Itulah ketika kalian memberikan profit yang terlalu besar kepada sebuah kelompok, mereka menjadi semena-mena, karena manusia memang cenderung untuk melakukan dosa. Ketika kalian memberikan sebuah profit yang terlalu besar kepada seorang manusia atau sekelompok manusia, mereka akan cenderung melakukan kejahatan. Dan inilah kebodohan yang dilakukan manusia saat ini. Apakah kalian memahami ini atau tidak? Wallahu a'lam. Memang seperti yang dikatakan para ustadz bahwa uang kertas akan tiba masanya uang kertas tidak lagi berguna dan pemimpin akan kembali datang, tapi belum terjadi. Dan kita di masa ketika itu belum terjadi. Ketika kamu memang mencintai Rasulullah, maka jadikanlah itu. Berusaha untuk menjadikan itu. Menunggu ketika waktunya tiba itu bukti nyata dari kebodohanmu. Kamu menunggu layaknya kamu manusia yang nggak punya otak, yang nggak berpikir. Padahal Rasulullah mengatakan itu, maka fungsimu sebagai orang yang umat Rasulullah untuk mewujudkan itu. Dan sekali lagi, penegakan Al-Quran itu adalah sebenarnya kewajiban utama dari seorang umat muslim. Dan apakah menurutmu Al-Quran itu bisa dikatakan tegak ketika anak-anak di Gaza dibantai begitu saja, ketika warga Gaza dibantai begitu saja? Menurutmu inilah Al-Quran yang tegak? Sebenarnya Al-Quran itu wow sekali, ilmu yang tiada duanya. Allah melarang riba karena Allah tahu betapa buruknya sifat manusia. Sama seperti Allah menyuruh wanita itu memakai jilbab, karena Allah tahu betapa buasnya seorang lelaki misalnya. Nah, Allah ingin mencegah agar manusia itu berada dalam koridor kemanusiaan, supaya dia tidak terjerumus kepada dosa. Inilah kenapa Allah mengharamkan riba. Sekarang kamu lihat uang kertas, wujud dari riba yang nyata itu menghancurkan keadilan, menghancurkan hukum, menghancurkan kemanusiaan. Sampai-sampai anak kecil dibantai, dia pun tidak dihukum sampai detik ini. Ketahuilah bahwa itu semua hasil dari kebodohan manusia. Sejak leluhur kita menerima uang kertas sebagai mata uang dan menerima US dollar sejak terputusnya ulama ya, yang mengatakan bahwa Allah lebih besar daripada pemerintah Amerika. Sampai-sampai sekarang semua orang percaya, semua orang lebih takut dengan manusia daripada Tuhannya sendiri. Kemunafikan besar dan kebodohan nyata yang dilakukan oleh umat muslim. Sadarlah.